Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya sendiri Putri Maharani GM dengan nomor induk mahasiswa A1B121002 didampingi oleh rekan-rekan saya. Saya Zuliandini Juniarti dengan NIM A1B121021. Saya Septirna Purwati dengan NIM A1B121028. Saya Ramadana dengan NIM A1B121023. Saya Yulinda dengan NIM A1B121009. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas tentang 5 aspek dalam berkomunikasi, dimulai dari aspek situasi, kemudian alasan, kemudian tujuan, lanjut ke lawan bicara, lalu ke materi. Baiklah teman-teman sekalian, mari kita simak di video berikut ini. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama di sini saya akan membahas tentang aspek situasi. Seringkali seorang pembicara terlalu yakin bahwa hal yang dibicarakan itu penting, sehingga ia lupa memperhatikan siapa pendengarnya, bagaimana latar belakang kehidupannya, serta bagaimana situasi pada waktu pembicara presentasi lisan berlangsung. Dikarenakan karena ada kelalaian memperhatikan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya seorang pembicara melakukan analisis terlebih dahulu nih teman-teman. Yaitu bagaimana sih cara menganalisis situasi? Yaitu kita harus melihat siapa pembicara, siapa pendengar, dengan siapa kita berbicara, di mana kita berbicara. Nah, jadi keadaan tempatnya dan keadaan di sekitar pendengar. Berbicara berdasarkan situasi pembicaraan pada dasarnya adalah peristiwa yang berbicara dilakukan pada situasi resmi dan tidak resmi. Nah, demikian sejalan dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat, pembatas resmi dan tidak resmi nih teman-teman dalam peristiwa itu dapat saja berubah menjadi peristiwa resmi yang bergeser menjadi tidak resmi. Dikarenakan orang yang membawa acara, protokoler yang tidak pasti. Dalam menyiapkan materi, berbicara dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, materi berbicara disiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, secara spontan tanpa menyiapkan materi. Berbicara berdasarkan situasi ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, pembicara dilakukan dalam situasi yang formal. Kedua, pembicara tidak siap untuk berbicara di depan umum karena memilih cara yang konvensional. 3, pembicara itu tidak menguasai materi. Pembicaraan yang tidak menguasai materi cenderung memilih membuat catatan kecil nih. Nah, jadi pokok-pokok materi yang penting saja yang dikembangkan dalam bentuk pembicaraan. Pembicara yang melakukan secara spontan harus memiliki beberapa kemampuan nih. Di antaranya yang pertama kita harus menguasai terlebih dahulu materi yang ingin kita bicarakan itu seperti apa. Lalu yang kedua memiliki pengetahuan yang luas untuk mengembangkannya. Baiklah, demikian penjelasan dari saya dari aspek yang pertama, aspek situasi, dilanjutkan oleh teman-teman saya untuk 4 aspek berikutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini akan menjelaskan materi yang kedua yaitu aspek alasan. Mengapa manusia berbicara? Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan bahasa sebagai media untuk berbicara. Berbicara menjadi bagian dalam keseharian manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, makhluk berbudaya, dan berpengetahuan. Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi tersebut dapat berlangsung apabila komunikasi yang dilakukan dapat berlangsung dalam pemahaman yang sama terhadap bahasa. Perbedaan pemahaman akan menimbulkan persepsi yang berbeda, sehingga komunikasi menjadi tidak berjalan. Manusia menyatakan ide, gagasan, pendapat, dan sebagainya dalam berbagai ekspresi dengan tujuan agar makna pembicaraan dapat dipahami lawan bicara. Berbagai peristiwa berbicara telah dilakukan manusia, bahkan jika misalnya diminta kembali untuk mengulang pembicaraan yang telah dilakukan pada waktu 5 hari sebelumnya, manusia tidak akan mampu mengingat kembali. Hal ini disebabkan kegiatan berbicara merupakan ekspresi yang bebas dan terkadang tidak terencana. Manusia memiliki keterbatasan mengingat kembali tuturan apa yang telah dilakukan. Kalaulah dapat mengingat apa yang telah dibicarakan sebelumnya, tentu tidak akan sama pada saat mengulangi hal ini, disebabkan situasi, kondisi, dan ekspresi serta lawan berbicara sudah berbeda.
Dengan kemampuan berbahasa yang dimiliki, manusia melakukan kegiatan berbicara karena dua hal. Yang pertama, adanya dorongan dalam dirinya. Dorongan ini muncul dari hasil proses berpikir. Yang kedua, disebabkan respon atas hal-hal yang diperoleh dari panca indera. Respon tersebut diolah dalam otak dan diekspresikan kembali dalam tuturan yang disebut dengan berbicara, didorong oleh pikiran, perasaan, dan imajinasi. Dalam dirinya dikeluarkan dalam tindakan tutur berbicara. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu aspek tujuan. Nah, aspek tujuan itu adalah bentuk berbicara berdasarkan tujuan. Artinya bahwa berbicara sangat dipengaruhi oleh tujuan berbicara. Tujuan berbicara ini pun dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada dari sudut alasan berbicara, yang kedua itu dari sudut untuk apa pembicara dilakukan. Nah, sebuah ilustrasi peristiwa bicara, contohnya saya sudah berbicara berkali-kali dengannya, namun tidak pernah diperhatikan untuk apa lagi saya berbicara. Percuma, ilustrasi ini menggambarkan bahwa jenis ini merupakan pembicaraan sangat dibutuhkan sesuai dengan alasan, kepentingan, dan manfaat. Contohnya seperti peristiwa yang dilandasi karena sebuah tujuan, seperti reporter televisi yang menyiarkan berita bencana alam. Yang kedua itu seperti seseorang korban pencurian yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Yang ketiga itu ketua kelas menyampaikan pengumuman dan sebagainya. Selain bertujuan menyampaikan informasi dan meyakinkan tujuan berbicara, juga dilatar belakangi keinginan untuk mempengaruhi atau membujuk. Dengan demikian, pembicara yang baik adalah mempertimbangkan tujuan pembicaraan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pembicaraan. Pembicara akan lebih fokus dalam mengembangkan materi. Praktik pembicara memerlukan pembicaraan yang fokus dan terarah. Sekian materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu berbicara berdasarkan lawan bicara. Lawan berbicara disebut juga pendengar dan audiens, di mana komunikasi lisan selalu melibatkan dua pihak, yakni pihak pembicara dan lawan bicara. Berdasarkan jumlah penyimak atau lawan bicara, praktik berbicara dibedakan atas 3 kategori. Yang pertama adalah kegiatan berbicara monolog, di mana kegiatan berbicara tunggal yang dilakukan pembicara tanpa mendapatkan respon langsung dari lawan bicara, seperti berpidato. Yang kedua yaitu kegiatan berbicara berdasarkan dialog, yaitu kegiatan berbicara yang melibatkan lawan bicara, contohnya adalah wawancara. Yang ketiga yaitu kegiatan berbicara polilog, di mana kegiatan yang sama dengan dialog namun lebih dari satu orang atau dalam bentuk kelompok, contohnya seminar. Berdasarkan keterlibatan, lawan bicara dalam peristiwa berbicara dibedakan atas 2 jenis, yaitu lawan bicara aktif dan juga pasif. Di mana lawan bicara aktif artinya lawan bicara memilih peran aktivitas berbicara sehingga komunikasi terjadi resiprokal atau silih berganti. Lawan bicara tidak sekedar menjadi penyimak, namun memberikan respon dalam bentuk tindak tutur. Dominasi pembicara silih berganti. Bentuk peristiwa berbicara seperti ini terjadi pada peristiwa berbicara seperti bercakap-cakap, tanya jawab, diskusi, berdebat, dan sebagainya. Dalam kegiatan bercakap-cakap, pembicara awal berfungsi membuka pembicaraan, sedangkan pembicara berkembang karena lawan bicara memberikan respon dalam tindak tutur. Materi pembicaraan dapat terjadi spontan dan juga dapat dipersiapkan. Pembicaraan berdasarkan lawan berbicara juga dipengaruhi oleh sikap, di mana sikap dipengaruhi oleh lawan bicara. Pengaruh tersebut dapat berupa usia, jabatan, ataupun status sosial. Dalam hal berbicara berdasarkan lawan bicara, kemampuan berbicara diikuti dengan keterampilan sosial, di mana lawan berbicara adalah gambaran umum dalam kehidupan sosial yang harus dipahami pembicara. Secara umum, Tari Genmin menjelaskan keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam hubungan-hubungan masyarakat. Dalam hubungan partisipasi inilah, interaksi sosial terhadap lawan bicara harus selalu diperhatikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya.
Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu aspek materi. Aspek isi atau materi merupakan bahan pembelajaran yang disajikan dalam buku pelajaran. Kriteria materi harus spesifik, jelas, akurat, dan mutakhir dari segi penerbitan. Informasi yang disajikan tidak mengandung makna bias, kosakata, struktur, kalimat, panjang paragraf, dan tingkat kemenarikan sesuai dengan minat dan kognisi siswa. Kutipan lagu, puisi, atau wacana yang diambil dari sumber otentik lain dan diberikan sumber rujukannya. Ilustrasi harus sesuai dengan teks, perincian materi harus sesuai dengan kurikulum. Kelengkapan materi ditunjukkan oleh adanya wacana, pemahaman, wacana, fakta kebahasaan kesusastraan, dan aplikasi. Baik, demikian, terima kasih. Baiklah, demikian dari penjelasan kelompok 7 dalam mata kuliah keterampilan berbicara. Lebih dan terkurang mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.